Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wallah amma badu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita selaku umatnya. Tak lupa, solawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Dan semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deza Toriansyah, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Program studi saya adalah ilmu politik dan saya berada di kelas B. Saya juga adalah seorang kosma di kelas B tersebut. Nah, nomor induk saya adalah 1819040044. Adapun, mengapa saya membuat video ini? Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan bersikap toleransi menurut pandangan dalam Al-Quran dan dalam pandangan hadis. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai suku dan budaya yang cukup banyak. Dari Sabang sampai Merauke ada beribu suku-suku, ada suku Jawa, suku Sunda, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Namun, perbedaan ini membentuk suatu keindahan. Seperti yang kita tahu, pelangi sangat indah kan dengan beberapa perbedaan warna. Sama seperti Indonesia yang sangat indah dikarenakan perbedaan dari segi segala budaya, agama, dan juga kepercayaan yang ada di Indonesia tersendiri. Nah, tapi nih, hal tersebut terkadang membuat beberapa oknum melakukan rasisme maupun chauvinisme. Mereka menganggap bahwa dirinya, sukunya, kepercayaannya, atau apa yang mereka anut itu lebih baik daripada beberapa orang yang ada di hadapannya atau beberapa orang yang ada di sekitarnya. Hal tersebut sangat riskan dan tidak etis terjadi di negeri kita ini. Sungguh tidak relevan jika ada yang namanya rasisme atau chauvinisme di negeri yang seindah ini. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam hendaknya menjadi pelopor dalam membentuk karakter dan mengimplementasikan sikap toleransi sebab dalam agama Islam, toleransi disebut dengan tasamuh atau tasahul yang memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah diajarkan oleh Allah lain. Islam itu kooperatif. Saya menjalankan agama saya dan Anda menjalankan kepercayaan yang apa Anda percaya. Nah, dan juga nih ya, toleransi bisa didefinisikan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat tertentu ya, nih yang memiliki perbedaan atau tidak bisa diterima oleh orang-orang pada umumnya. Maka dari itu, dalam toleransi beragama, masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Dalam agama Islam itu sendiri, konsep tasamuh mengandung konsep rahmatan lil alamin. Ya. Toleransi antara agama atau antar umat beragama yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu nih kita akan bahas beberapa poin yang ada dalam Al-Quran nih ya. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan, di mana ada reaksi, di situ ada reaksinya itu adalah perbuatan kita dan reaksinya itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban kita kepada perbuatan yang kita telah buat tersebut. Dan yang kedua itu adalah kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan. Nah, kita kooperatif di sini ya, seperti yang tadi sudah saya bicara bahwa untuk agamamu dan untuk agamaku, ya kan. Dan yang ketiga itu adalah saling menghargai dan menghormati keyakinan. Lalu yang keempat itu ada berlaku adil dan berbuat baik sesama manusia. Jangan pernah membedakan antara manusia itu adalah wanita atau perempuan. Dari segi umur kita melakukan sebuah ageisme itu tidak boleh, karena apa?
keadilan itu berlaku untuk siapapun yang ada di Indonesia tersendiri dan eh, diperlukan oleh semua orang. Ya, lalu selanjutnya kita akan membahas 3 bentuk toleransi. Yang pertama itu adalah seperti kita tadi tahu, itu adalah berbuat adil pada siapapun. Untuk poin ini mungkin kalian sudah mengerti ya, karena berbuat adil memang diperlukan tanpa melihat latar belakang seseorang. Nah, yang kedua ini menghormati prinsip agama masing-masing, seperti yang terdapat dalam Al-Kafirun yang sudah saya tadi sebutkan ya. Nah, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamamuku. Kita dapat mengambil kesimpulan ya, jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun dan kepercayaan yang mereka anut. Kita toleransi kepada mereka. Ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Nah, ini sudah cukup kita sering ketemu ya kalau misalkan di dalam perdagangan nih ya. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajarkan tentang sikap toleransi, terutama dalam transaksi jual dan beli antara penjual dan pembeli. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, sungguh indah dan mulianya dengan agama Islam ini, hal-hal yang kecil yang tidak kita sadari juga telah diatur oleh Al-Quran. Nah ya, selain ayat dalam Al-Quran tentang toleransi, Nabi Muhammad SAW juga menyeratkan dalam beberapa hadis. Salah satunya, ini adalah hadis yang disampaikan oleh sahabatnya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakannya kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka beliau bersabda, yang artinya, Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleransi. Hadis riwayat Bukhari. Toleransi dalam ilmu tidak bisa dipungkiri jika ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam tersendiri. Orang-orang yang berilmu juga telah dijamin kedudukannya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dalam hal mengabdikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sesama manusia. Nah, itu tadi merupakan beberapa bentuk toleransi yang sudah saya jabarkan dan saya bahas. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dan kita tarik pengertiannya secara luas dan secara singkatnya. Toleransi memang perlu untuk dirawat di sekitar kita. Kita tanamkan saat kita masih kecil, jangan saat sudah besar. Karena yang kita tahu kasus-kasus yang bisa dibilang diskriminasi di Indonesia itu cukup tinggi, yang mengakibatkan terbentuknya suatu sikap bullying. Dan hal-hal tersebut itu memang sangat-sangat tidak etis dan tidak relevan terjadi di Indonesia. Maka dari itu kita harus mendapatkan dan memberikan dogma-dogma dan narasi kepada masyarakat luas bahwa toleransi itu penting. Tanpa toleransi, hidup tidak akan damai. Nah, seperti itu. Nah ya, untuk dirawat kita saling menyayangi. Oh iya, saling menyayangi nih. Saling menyayangi dan menghargai antar sesama keluarga yang berbeda keyakinan pun sudah termasuk dalam sikap toleransi di sekitaran keluarga ya. Nah, oleh karena itu, sikap toleransi ini diharapkan tidak hanya ditemukan di lingkungan keluarga, tetapi juga ya sudah seperti tadi yang saya jelaskan, di masyarakat yang lebih luas, di pendidikan, lalu juga di tempat kerja, sekolah, atau apapun itu yang termasuk dalam kehidupan sosial kita itu kita terapkan. Jangan sampai kita sekarang tidak memberikan generasi-generasi muda nanti itu bekal untuk mengerti pahamnya arti dari toleransi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kekurangan yang hanya milik saya, dan kelebihan pun kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ingat nih ya, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Saya Muhammad Satoriansyah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makasih rekan-rekan semuanya.